Selamat sore Ibu Ivon, selamat sore Ibu Meta. Iya, selamat sore Ibu Dika. Ya, saat ini kita akan melakukan dialog coach yang juga peranannya coaching yang akan dibawakan pertama oleh Ibu terkasih Ibu Meta sama Ibu Ivon. Untuk itu, waktunya saya persilakan untuk kedua Ibu terkasih. Dimulai dari sekarang. Selamat sore Ibu Meta, apa kabar? Selamat sore Ibu Ivon, kabar saya puji Tuhan baik Bu. Iya Ibu, baik Ibu. Hari ini saya dapat kabar dari Ibu Dika. Katanya Ibu ingin berdiskusi tentang bagaimana cara kita bisa membantu siswa yang tampaknya kurang bersemangat dalam belajar ya Bu ya. Apa Iya benar. tujuan utama Ibu dari pertemuan ini? Ya, terima kasih Ibu Ivon. Tujuan saya mencari Ibu dan mendatangi Ibu di sini untuk bagaimana cara saya dapat memotivasi siswa saya agar siswa saya itu lebih aktif lagi Bu dan bersemangat mengikuti pelajaran di kelas. Baik sekali Bu Meta. Ya, sekarang mari kita identifikasi lebih lanjut dulu apa yang Ibu lihat sehingga merasa bahwa siswa tersebut kurang bersemangat. Apakah ada kejadian atau tanda-tanda yang terlihat Ibu? Ya benar Ibu, saya perhatikan beberapa di antara siswa saya itu sering melamun saat proses pembelajaran itu sedang berlangsung. Bahkan mereka tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik yang saya berikan. Dan jarang juga bertanya saat diskusi di kelas. Kurang aktif juga diskusi kelompok. Mereka juga cenderung pasif Ibu. Untuk tidak dapat diajak dalam berpartisipasi. Oke, Ibu Meta. Apakah Ibu sudah langsung berbicara dengan siswa tersebut atau mungkin dengan orang tuanya untuk mengetahui penyebabnya, Ibu? Belum secara langsung, Bu. Tapi saya pernah mencoba mendekati siswa-siswa saya tersebut yang mereka tidak aktif tadi, bahkan suka merenung di kelas itu dan menanyakan apakah ada masalah. Tapi jawaban yang saya dapatkan itu bagi mereka itu baik-baik saja Ibu, tidak ada masalah. Mereka juga terlihat enggan untuk terbuka dengan saya untuk menceritakan apa yang mereka rasakan. Baik, Ibu. Mungkin kita bisa membuat rencana untuk menangani ini, Ibu. Apa kira-kira ingin Ibu coba lakukan untuk meningkatkan semangat mereka, Ibu? Ibu Ivon yang saya berpikir begini, untuk membuat pelajaran lebih interaktif, mungkin dengan melakukan permainan atau kerja kelompok. Saya juga ingin memberi kesempatan buat anak-anak saya, anak didik saya untuk berbicara lebih banyak. Misalnya saat mereka berpendapat dalam diskusi kelompok maupun saat mereka berani untuk tampil presentasi di depan kelas. Ya, itu ide bagus, Ibu Meta. Kita juga bisa mencoba untuk memberikan perhatian yang lebih personal pada mereka, seperti bertanya tentang minat mereka atau apa yang mereka inginkan untuk lebih banyak bicara, bahkan bisa uh, apa nama mereka sukai apa yang ada di luar sekolah. Bagaimana menurut Ibu? Saya setuju Bu dengan masukan dari Ibu tadi. Saya rasa itu bisa membantu mereka dan mereka merasa lebih diperhatikan dan mungkin mereka akan lebih terbuka dengan saya. Oke, Ibu. Berikutnya langkah apa yang akan Ibu ambil pertama kali setelah pertemuan ini? Saya akan coba mulai dengan membuat rencana pelajaran yang lebih interaktif dan saya akan mencoba pendekatan personal dengan siswa saya yang terlihat kurang bersemangat.
Saya juga akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan masalah yang anak-anak mereka hadapi saat proses pembelajaran di kelas. Iya, itu bagus sekali Bu Meta. Baik, kita bisa pantau perkembangan ini secara berkala Bu Meta. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana hasilnya dan apakah ada yang perlu disesuaikan. Terima kasih Ibu Meta atas upayanya untuk selalu peduli dengan perkembangan siswa di kelas. Saya yakin komitmen Ibu bahan positif di dalam pendidikan bahkan perkembangan sekolah kita. Lalu saya juga mendukung sepenuhnya upaya Ibu untuk adakan perubahan di dalam kelas. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya akan lebih bersemangat untuk mencoba hal-hal baru di kelas. Iya, sama-sama Ibu Meta. Semoga berhasil. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada hal yang ingin Ibu diskusikan lebih lanjut. Selamat Baik sore. Ibu, selamat sore Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu Meta. Selamat sore Ibu Dika. Selamat sore, Ibu Meta. Tadi saya dapat kabar saat keluar dari kelas dari Ibu Ivon. Ibu Ivon mengatakan bahwa Ibu tadi mencari saya. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Iya, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Ibu Meta yang sudah meluangkan waktu dan juga bisa menerima apa yang akan saya sampaikan di hari ini. Memang benar Ibu, saya perlu sekali sama Ibu karena ada beberapa masalah yang saya hadapi di kelas saya Ibu. Di mana siswa seringkali tidak fokus selama proses pembelajaran Ibu. Dan saya merasa ini mempengaruhi hasil belajar mereka dan juga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik Ibu Meta. Oke, baik, Bu. Kalau begitu, mari kita tetapkan target ya terlebih dahulu. Apa yang ingin Ibu Dika capai terkait masalah yang Ibu sampaikan untuk saya? Iya, mungkin ya Ibu Meta ya yang saya ingin meningkatkan yaitu keterlibatan siswa, di mana selama pembelajaran itu, dan juga memastikan mereka benar-benar memahami apa yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran di kelas. Baik sekali ya, Bu. Kalau begitu, mari kita bahas masalah yang Ibu hadapi. Apa yang Ibu lihat sebagai penyebab utama siswa Ibu tidak fokus saat proses pembelajaran di kelas? Iya, ada beberapa faktor nih ya Ibu Meta ya. Yang pertama, saya perhatikan itu, eee, beberapa siswa itu sering mengobrol dengan teman-temannya. Ya, kalau secara kenyataannya Ibu Meta juga pasti tahu anak-anak zaman sekarang itu, kalau saat sudah duduk pasti sukanya cerita sesuka mereka. Dan selain itu juga Ibu Meta tampaknya tidak, tertarik dengan materi yang saya ajarkan Ibu Meta. Oh iya Bu, kalau mengenai hal itu ya saya paham. Karena kita sama-sama guru ya Bu, masalah yang kita hadapi tentu tidak jauh berbeda. Jadi dari yang Ibu sampaikan ada dua masalah utama di sini, yaitu kita lihat yaitu masalah yang pertama gangguan dari teman sebaya dan kurangnya minat terhadap materi yang Ibu sampaikan. Sekarang mari kita lihat realitasnya. Apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, saya sudah memberikan, teguran ketika mereka mengobrol dan juga saya berusaha untuk membuat, materi pelajaran yang lebih menarik. Namun, mereka sudah melakukan itu,
saya masih merasa hasilnya belum, mencapai target atau belum optimal begitu Ibu Meta. Baik Ibu, saya sudah mengerti. Apakah Ibu pernah mencoba untuk mendengarkan umpan balik dari siswa mengenai materi yang Ibu ajarkan di kelas? Iya, untuk itu saya belum benar-benar meminta pendapat dari peserta didik saya Ibu Meta ya. Saya rasa saya perlu melakukan itu mungkin. Itu alangkah yang baik ya Bu, karena mendengarkan umpan balik bisa membantu Ibu untuk memahami apa yang sebenarnya anak-anak didik Ibu butuhkan. Sekarang mari kita masuk ke taktik. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pelajaran Ibu lebih menarik? Iya, saya bisa mengadakan sesi tanya jawab atau diskusi kelompok ya Ibu Meta ya. Selain itu juga, saya mungkin bisa mengintegrasikan teknologi seperti menggunakan aplikasi kuis yang interaktif, eee, mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan Ibu. Itu ide yang sangat baik sekali, Bu Dika. Menggunakan teknologi itu bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Lalu apa selanjutnya langkah konkret yang akan Ibu ambil? Iya, yang pertama kalau saya pikirkan saat ini ya Bu untuk teruskannya, saya akan mengadakan sesi tanya jawab, pada setiap pembelajaran, di mana untuk memberikan siswa kesempatan berbicara. Yang kedua, saya akan merencanakan juga penggunaan aplikasi, untuk kuis interaktif dalam materi selanjutnya Ibu Meta. Mungkin itu Ibu. Kedengarannya rencana Ibu itu sangat baik. Pastikan juga untuk Ibu memberi siswa kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang metode yang Ibu terapkan itu. Bagaimana Ibu berencana untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah tersebut? Saya akan melihat sejauh mana mereka berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan juga menggunakan aplikasi kuis tersebut. Dan saya juga akan meminta mereka untuk memberikan umpan balik serta setelah sesi, proses itu terjadi Ibu Meta. Baik Ibu, itu rencana yang sangat bagus. Maka dari itu, mari kita tetapkan waktu untuk mengevaluasi kemajuan Ibu dalam menerapkan langkah-langkah rencana yang tadi. Kapan Ibu akan mulai melakukan evaluasi? Iya, mungkin, 2 minggu setelah saya mulai menerapkan perubahan ini, dengan begitu saya bisa melihat hasilnya, Ibu Meta. Baik, itu rencana yang baik ya Bu, lebih Iya cepat, lebih iya, baik. Dan jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu, jika Ibu siap. memerlukan bantuan atau hal lain yang ingin Ibu diskusikan sebelum Ibu evaluasi. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu Meta. Saya merasa lebih siap dan menghadapi tantangan ini, apalagi dalam proses pembelajaran untuk, anak didik saya di kelas. Saya akan tetap semangat ya Ibu Meta ya. Iya, oke, sama-sama Ibu Dika. Saya juga senang bisa membantu Ibu. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Bu. Semoga hasilnya memuaskan. Tetap semangat. Semangat Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, Permisi. Ibu Dika, sama-sama. Selamat sore Ibu Meta. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu Dika. Kabar saya baik hari ini, Bu. Iya, saya lihat hari ini Ibu Meta ceria sekali. Iya Oh iya, Bu. Walaupun ada banyak tantangan hari ini, tapi harus tetap ceria, Bu, sebagai Bu. iya, bagus ya, luar biasa sekali. Oke Ibu Meta, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja ya Ibu Meta untuk ke sesi tanya jawabnya. Siap ya? Oke, siap, Ibu. Oke. Nah, Ibu Meta sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan nih,
bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Perasaan saya seperti yang tadi sudah Ibu Dika sampaikan, saya terlihat ceria dan senang sekali. Iya ya, iya. Mungkin ada hal khusus yang Ibu ingin diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya Bu, saya ada sedikit rasa tegang karena Iya. ada beberapa tantangan di kelas yang membuat saya harus mencari solusi lebih aktif. Untuk itu saya mendatangi Ibu saat ini. Oke, tentu ya. Ya, saya, menghargai ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk, menjelajahi solusi bersama ya Ibu Meta ya. Nah, apakah ada hal khusus nih yang ingin Ibu bahas lebih mendalam lagi bersama saya hari ini? Ada Bu, kalau jujur ada ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, nah kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Ibu ya, siap ya? Oke. Oke Ibu, saya siap. Nah, Ibu Meta, kira-kira apa tujuan yang Ibu Meta ingin capai pada saat sesi coaching ini, Ibu Meta? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi peserta didik saya di kelas. Baik. Nah, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan Ibu agar siswa saya itu saat berproses di kelas bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat teman-teman mereka itu menjadi terkesan dengan presentasi yang mereka tampilkan baik di dalam kelompok atau secara individu. Selain itu juga mereka bisa aktif berpendapat. Nah, bagus ya. Nah, dari yang apa Ibu sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan yang diinginkan dari sesi coaching ini, Ibu Meta? Mungkin perlu disampaikan. Ya baik, terima kasih Bu. Yang ingin saya uh, sampaikan yaitu saya mau agar siswa saya itu bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari teman-teman kelompok yang lain. Oke, nah, Ibu Meta sekarang nih mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Ibu Meta merasa bahwa, peserta didik Ibu di kelas itu kesulitan dalam presentasi? Apa yang Ibu rasakan? Ya, saya merasa dan saya melihat Bu, kalau peserta didik saya itu sering gugup dan sering lupa kata-kata saat mereka tampil di depan Iya ya, kelas untuk presentasi. oke. Dan saat sesi latihan peran pun yang dimainkan latihannya bahkan berulang-ulang kali tidak mau untuk teman-temannya itu melihat mereka. Apalagi saat bermain peran drama atau saat berbicara itu mereka malu-malu Ibu. Oh, jadi begitu ya. Nah, eee, bagaimana Ibu, perasaan Ibu, muncul saat mengetahui hal tersebut Ibu? Rasa takut dan tidak percaya diri peserta didik saya, sehingga tidak memberikan kesan positif kepada saya sebagai guru. Dalam menilai peserta didik tersebut, terkadang saya juga merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna dari diri mereka. Oke, paham ya Ibu Meta ya. Nah, bagaimana Ibu sebagai gurunya, bahkan juga sebagai wali kelas ya Ibu ya, yang banyak mengetahui, kekurangan dan juga kemampuan dari anak wali kita atau peserta didik di sekolah, khususnya pada peserta didik yang tadi, dalam menghadapi situasi tersebut, bagaimana Ibu menghadapi situasi itu? Nah, mungkin Ibu bisa menyampaikannya. Ya lewat bimbingan Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu ini membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya juga untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam. Mengenai tantangan yang saya hadapi ini, saya merasa didengar dan didukung oleh Ibu Dika. Oke, baik, ya, kita akan bersama-sama Ibu Meta ya, mencari solusi
untuk mengatasi hambatan dan juga tantangan ini bersama. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan, Ibu Meta? Saya hanya ingin peserta didik saya merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan Ibu ini, saya bisa mengimplementasikan sesuai yang disampaikan oleh Ibu. Oke, baik. Nah, Ibu Meta, sekarang kita akan merancang rencana aksi nih. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu ingin untuk kedua pada peserta didik Ibu? Saya pertama-tama akan mempersiapkan materi ajar yang lebih menarik agar peserta didik saya lebih berperan aktif dan lebih percaya diri saat mereka berdiskusi, saat mereka berpresentasi di depan kelas. Dan saya akan memotivasi peserta didik saya untuk melatih diri di depan cermin. Itu perlu, Ibu. Dan agar dapat feedback dari teman dekat atau orang tua di rumah. Ya, bagus sekali ya Ibu ya, melatih anak, bagus. Ya, adakah prioritas dari Ibu yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu nih sebagai gurunya bahkan wali kelasnya dalam masalah ini? Prioritas apa Ibu? Prioritas saya dalam hal ini sebagai guru Ibu agar siswa saya aktif dan berperan penting adalah saya akan mempersiapkan materi yang menarik dengan metode bermain peran, dan saya juga akan meminta siswa saya tersebut untuk berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam pembelajaran di kelas atau di luar dengan melakukan latihan tadi akan membantu saya dalam membantu siswa saya dalam mengatasi rasa gugup dan lebih percaya diri. Apalagi kapasitas saya juga sebagai wali kelas, tentu saya harus mendorong mereka, membimbing mereka agar mereka bisa menjadi siswa yang lebih berani dan percaya diri, bukan Oke, saja di kelas, tetapi bisa juga tampil secara umum di luar. oke. Luar biasa ya Ibu ya. Nah, Ibu Meta, apa strategi yang Ibu inginkan nih untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan siswa Ibu untuk lebih percaya diri lagi dalam presentasi di kelas Ibu? Hal yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua dari siswa saya tersebut. Saya akan mencari tahu bagaimana anak-anak tersebut itu mereka kurang percaya diri. Bisa saja ada masalah di sekolah, jadi mempengaruhi proses belajar mereka di kelas. Kemudian Ibu, dari tindakan yang tadi saya lakukan juga saya akan rencanakan kepada siswa saya itu, kita akan berlatih bersama untuk meningkatkan rasa percaya diri di dalam pembelajaran. Dan saya akan meminta dari orang tua untuk bisa membantu memantau proses anak-anak di rumah. Sebagai tindak lanjut yang saya lakukan dengan anak-anak di sekolah, juga dalam melakukan latihan berbicara bersama di sekolah lewat intonasi dan gerakan tubuh mereka, gestur mereka juga. Dan yang terakhir itu saya akan berencana untuk meminta umpan balik dari orang tua di rumah dalam memotivasi anak tersebut. Hal ini juga merupakan suatu bentuk perhatian dari orang tua dan saya juga bagi anak, agar dengan demikian mereka merasa diperhatikan dan lebih dihargai. Oke, ya itu adalah langkah-langkah yang sangat baik dan juga luar biasa Ibu ya, untuk rencana aksi yang terstruktur baik dan juga fokus pada detailnya, yang dimana akan membantu Ibu Meta sebagai seorang pendidik, seorang guru yang luar biasa dalam mengatasi tantangan yang ada pada siswa, pada proses pembelajaran. Nah, biar lebih efektif, nah ya Ibu ya. Terus, untuk bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana itu, dan sekarang kita akan masuk pada Eee, tahap tanggung jawab ya, Ibu, ya. Nah, kira-kira apa nih Ibu Meta, komitmen Ibu sebagai guru, bahkan, eee, wali kelas terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya sebagai guru dan juga sebagai kapasitas sebagai wali kelas, saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi ajar yang lebih menarik dan membimbing siswa saya juga untuk lebih bertanggung jawab di kelas dalam proses pembelajaran.
dan akan terus melatih mereka dalam bermain peran, melatih mereka untuk berbicara, mendorong dan membimbing mereka selalu. Oke. Nah, Ibu Meta, dari yang tadi Ibu Meta sampaikan, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam, menjaga komitmen? Untuk apa yang sudah Ibu rencanakan dalam meningkatkan kepercayaan peserta didik Ibu di sekolah? Saya akan meminta kerjasama dan kolaborasi dari rekan-rekan sejawat, begitu juga dengan orang tua di rumah. Saya akan meminta mereka untuk memberikan masukan dan juga bisa membantu anak-anak didik saya, apalagi khususnya bagi si guru yang mengajar juga di kelas anak-anak wali saya. Dan saya percaya lewat dukungan dari rekan-rekan sejawat, bahkan dengan orang tua, akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik yang akan diberikan kepada anak-anak didik saya, anak-anak wali saya, untuk mereka melakukan perbaikan diri ke depan. Iya, baik ya Ibu ya. Nah, Ibu Meta, yang terakhir nih, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini bersama saya? Ya, saya sebagai guru juga sebagai wali kelas akan terus memotivasi, menyemangati siswa saya untuk tetap berlatih berbicara, presentasi, dan harus selalu aktif. Percaya diri, tidak boleh malu-malu. Untuk dilihat oleh teman-teman juga mereka harus lebih percaya diri. Ya, Agar benar. kegiatan ini tidak hanya bukan saja menjadi fokus sementara saat ini ya Bu, tetapi Iya. juga menjadi sebuah perjalanan berkelanjutan bagi saya juga untuk mengembangkan diri anak-anak saya untuk lebih baik lagi ke depan. Oke, luar biasa ya, saya berikan aplaus untuk Ibu Meta dalam percakapan coaching kali ini, sangat luar biasa rencana Ibu. Saya tetap menyemangati Ibu ya, Ibu Meta ya. Sukses Terima selalu ke kasih depannya Bu. bersama peserta didik Ibu. Salam hangat buat peserta didik Ibu juga di sekolah. Untuk itu, percakapan coaching kita kali ini boleh selesai Ibu Meta ya. Semoga bermanfaat dan meneruskan apa yang sudah kami bicarakan bersama demi anak-anak didik kita. Oke, demikian Ibu Meta. Terima kasih juga dan selamat sore. Iya Ibu baik, terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore Ibu Meta.